Tapi ibunya penjara. Ironis ya, ayahnya Topful Fullung tidak pakai vaksin, pakai kulit. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ditjen Pas sebut wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah menyalahi aturan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kemenkumham menyebut wawancara antara Deddy Corbuzier dengan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyalahi aturan. Wawancara tersebut dinilai tak memenuhi syarat tercantumnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH/01.IN,04.03 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan UPT Pemasyarakatan. Kegiatan liputan dan wawancara Siti Fadilah dan Deddy Corbuzier tidak sesuai dengan dan tidak memenuhi persyaratan, ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti melalui keterangan tertulis Selasa 26 Mei 2020. Menurut Rika, wawancara tersebut melanggar pasal 28 ayat 1 Peraturan Menkumham yang menyatakan peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin secara terus dari Menteri atau Direktur Jenderal. Namun demikian, kegiatan peliputan seharusnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja yang ditentukan masing-masing unit kerja, sebagaimana tertuang dalam pasal 30 ayat 3. Wawancara juga dinilai tidak memenuhi syarat pada pasal 30 ayat 4 yang mengharuskan adanya pendampingan oleh pegawai pemasyarakatan pada saat peliputan dan dilakukan sesuai prosedur. Terakhir, wawancara dinilai menyalahi pasal 32 ayat 2. Pasal tersebut mengatur bahwa kegiatan wawancara hanya dapat dilakukan apabila berkaitan dengan pembinaan narapidana. Hasil tersebut disimpulkan berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan pihak Rutan Pondok Bambu. Rita menuturkan, hasil penelusuran menunjukkan wawancara terjadi pada Rabu tanggal 20 bulan Mei 2020 di ruang Paviliun Kartika Kamar 206 RSPAD Gatot Subroto antara pukul 21.30 waktu Indonesia Barat sampai 23.30 WIB. Hal itu diketahui dari kehadiran tamu yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan ke kamar perawatan Siti Fadilah. Salah satunya adalah Deddy Corbuzier. Saat itu, Siti dirujuk ke RSPAD oleh dokter Rutan Pondok Bambu karena penyakit asma yang dideritanya. Kemudian Ditjen Pas mengklaim pihak tak sempat bertanya sebab ruang telah dikunci dari dalam. Petugas jaga tidak sempat bertanya karena saat akan bertanya apa kepentingan dan keperluan dari tamu tersebut, pintu kamar sudah dikunci dari dalam. Termasuk saat ada perawat yang ingin masuk ruang rawat untuk memberi obat-obatan pun dilarang masuk oleh keluarga yang bersangkutan, tuturnya. Pihak Rutan pun mengaku baru mengetahui perihal wawancara tersebut keesokan harinya pada tanggal 21 Mei 2020. Pihak Rutan lalu menelusuri tayangan wawancara tersebut. Melansir tribunnews.com, Deddy mewawancari Siti Fadilah yang tengah menjalani hukuman karena kasus korupsi. Dalam podcastnya, Deddy memperdengarkan penjelasan Siti Fadilah tentang konspirasi vaksin untuk wabah virus corona. Pertemuan itu rupanya memang sudah direncanakan, sebab sebelumnya Siti Fadilah terlebih dahulu sempat menghubungi Deddy Corbuzier. Siti Fadilah sebelumnya divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia juga diwajibkan membayar denda 200 juta subsidiar 2 bulan kurungan
serta membayar uang pengganti sebesar 550 juta. Menurut hakim, Siti terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa pada tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Kesehatan Masyarakat atau PPMK Departemen Kesehatan. Berikut informasi yang sudah kami rangkum. Wassalam.